Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh para pepunden, sesepuh, adi sepuh, Kang Mas, Mbak Yu, teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, dilindungi Allah, dijaga Allah, didukung oleh seluruh alam. Mas Fajar 1922, matur suwun, PSHT jaya selama-lamanya. Sambil bekerja, sambil menunggu, sambil ngobrol, jadi ora et labora. Bekerja sambil berdoa atau berusaha sambil bekerja. Menunggu sambil ada yang waktu yang manfaat. Edisi nyeting desain bordiran sambil ngobrol karena lagi dites sampelnya. Sekali lagi Mas Fajar, orang yang pertama hadir, matur suwun. Kang Mas Kencono, bapakmu, wih, Fajar itu cahaya yang sebelum matahari muncul dan sebelum matahari tenggelam. Jadi ada Fajar 1922, cahaya pertanda penerangan, wih keren. 1922, satunya itu Tuhan, 9-nya Wali Songo, duanya lahir batin, dan 2-nya adalah isinya 2, dunia. Jadi selalu mempelajari isinya 2, lahir dan batin, menuju ilmunya para wali, 9 Wali Songo, Tuhannya sampai ke Tuhan. Ngoten Mas Fajar, Kang Mas Kencono, bapakmu Kencono itu emas. Jadi bapakmu punya emas 24 karat yang tidak luntur. Semoga di dalam diri kita itu ada emas, ada mutiara yang tidak luntur, yaitu hati. Diri kita juga semoga bisa menjadi emas 24 karat, tidak luntur, selalu dicari orang, jadilah mutiara. Walaupun dimanapun tempat berada, kita dicari orang untuk dimintain tolong atau untuk berguna, membantu dan menolong, memberikan, karena hidup ini adalah eladi sesami dumadi, melayani sesama manusia. Jadi hidup itu melayani sesama manusia, eladi sesami dumadi. Mbak Irma Okta, matur suwun. Kang Mas Tomo, matur suwun. Mung lemah-lemah dua-dua, sejatinya kita hanya lemah, kita hanyalah tanah yang dicetak oleh Gusti Allah menjadi patung hidup. Leres Kang Mas 22. Mbak Tomo itu utama itu sik dhewe, apik dhewe, nomor 1. Mbak Irma Okta, matur suwun. Kang Mas Marvel, matur suwun. Kang Mas Diviki Saputra, matur suwun. Rahayu Kang Mas Vicky. Saya juga punya saudara Vicky itu di Lumajang, depan persis rumahnya mertua itu namanya Mas Vicky. Kang Mas Fadio Putra, matur suwun. Kang Mas Fajar, suwun. Sragen hadir, Sragen hadir, matur suwun lur. Kang Mas Marvel, ini dari Tiga Raksa Tangerang. Kang Mas Al-Fakir 947, matur suwun. 9 Wali Songo, 4 kiblat, 7 sampai tujuan. Alhamdulillah dirobil ngalamin angka-angka yang luar yang biasa yang dipilih Kang Mas Al-Fakir. Kang Mas Kori Susana, matur suwun. Kembang kantil, matur suwun. Semoga kembangnya ngantil, ngintil dimanapun tempat berada, diikutin orang dimanapun tempat berada seperti magnet, dimanapun orang menjadi pengaruh buat satu sama yang lain. Kembang kantil, matur suwun. Kang Mas kembang kantil. Kang Mas apa Mbak kembang kantil ini? Kang Mas Fajar Putra 12 siap Mas. Rahayu Kang Mas, sehat selalu. Mung lemah dua-dua selalu Kang Mas. Salam persaudaraan saking Bojonegoro. Kang Mas, salam persaudaraan saking Bojonegoro, matur suwun. Dalam Tiga Raksa Tangerang. Kang Mas Buto Ireng, assalamualaikum. Gunung Galunggung hadir, mau numpang ngamen. Semoga lancar Kang Mas. Ngamenipun semoga lancar tugasipun. Kang Mas Buto Ireng, lelati sesami dumati, melayani sesama manusia dimanapun tempat berada. Di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bisa menempatkan diri, bisa membawa diri. Kang Mas Buto Ireng, wah luar biasa. Buto Ireng nanging
bu itu melebu, to itu noto, ireng itu hitam, hitam itu lambangnya bet PSHT, hitam itu Krishna, Krishna itu dalamnya putih, hatinya putih. Amin. Semoga Kang Mas Buto Ireng semanten ugi seperti Krishna yang luarnya hitam, badannya hitam-hitam sedikit, tapi dalamnya putih. Nggih Mas Bud, lambar hadir masih nggih. Kang Mas Budi Utomo, Budi adalah Budi pekerti. Kang Mas Tatang, assalamualaikum dulur. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Kang Mas Tatang, ta itu nata, tang itu buat nyepit. Kang Mas dimanapun tempat berada bisa membakoi, bisa benerin seperti tang. Sifatnya tang kan untuk bener-bener untuk menahin. Jadi Kang Mas itu bisa menata dimanapun tempat berada. Nek bawor sing kendor dikencengin, nek sing kurang kenceng dikencengin. Dan bisa nyepit, bisa mutus kabel sing rusak, buat apapun bisa. Jadi tang itu gunanya banyak banget. Kang Mas itu orang yang bisa menata dan digunakan banyak orang dimanapun tempat berada. Kang Mas Akar 88 matur suwun nggih. Wah, kula dereng sambut bales jenengan nggih. Pelan-pelan tak pelajarane. Gimana caranya membalas orang-orang yang ngasih hadiah ini. Saya kadang-kadang ngikutin live-nya tak cari-cari belum ketemu. Pokoknya satu-satu. Terima kasih Kang Mas Akar 88 dan saya akan juga belajar ngikutin live-nya dulur-dulur yang sudah ngikutin saya itu. Karena saya juga masih belajar baru 2 bulan ini. Masih nunyak-nunyak juga belum ahli di TikTok ini. Masih perlu belajar. Nggih Kang Mas mung lemah teles taksih belajar Kang Mas ngangsuk kawruh sing kathah leres Kang Mas. Hidup ini pembelajaran. Gua harus belajar. Jadi belajar itu sampai tutup usia. Jadi belajar itu sampai tutup usia. Tidak ada selesainya. Belajar dan belajar. Dan orang yang berilmu itu naik derajat. Makanya kalau kita ngalamin kesulitan hidup, kita ngalamin kesulitan masalah itu, tandanya kita harus lebih belajar lagi untuk menyelesaikan masalah hidup kita itu gitu. Karena kalau kita posisi ada di dalam kebenaran, ada di lingkarannya Allah, pasti selalu ditolong Allah. Kalau ngalamin kehidupan sulit, susah itu tandanya ada yang salah cara berpikir kita. Ada yang salah. Karena orang yang di jalan Allah itu, di jalan Tuhan itu sulit tapi ditolong, sulit ditolong. Tapi kalau sulit nggak ada pertolongan, itu tandanya kita salah cara berpikir. Tapi kalau sulit ada pertolongan, itu memang jalan Allah. Jadi ada dua. Orang hidup itu kalau di jalan Allah, kita ada di tengah-tengah seperti ini. Sulit dimasukin lagi, susah dimasukin lagi, masalah diselesaikan, rumit diudari, ruwet diudari. Itu tandanya orang hidup di jalan Allah. Dia susah, miring banget, masalah banget, sulit ibarat masuk di lubang jarum. Sesulit itu, tapi dia bisa menyelesaikan. Selesai. Ada yang nolong, ada yang bantu. Ya hidup di jalan Allah. Tapi kalau kita nggak hidup di jalan Allah, sulit jatuh dia. Jatuh, plek, udah. Tidak di lingkarannya Allah. Tidak di lingkaran jalan Tuhan. Dia jatuh nih. Udah jatuh. Itu sampai sadar dan menyadari baru ada pertolongan Tuhan. Karena rumusnya orang yang ditolong Tuhan itu dan seluruh alam menolong kita itu sadar dan menyadari. Semakin sadar semakin ditolong Allah dan seluruh alam akan menolong. Tapi jauh dari sadar, jauh dari pertolongan. Makanya rumusnya itu harus sadar dan menyadari. Hasil dari koreksi diri, introspeksi diri, ketemunya kata sadar dan menyadari. Jadi rumusnya introspeksi diri, koreksi diri sebanyak mungkin. Apapun itu akan ketemu. Jadi kembali ke dalam dirinya. Semua kembali ke dalam dirinya, tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalau ngalamin susah, dia nggak nyalain orang lain. Apa yang masalahnya? Kalau ngalamin masalah, dia nggak nyalain orang lain. Nyalahkan pada diri sendiri, cari salah dalam diri ini. Koreksi diri, introspeksi diri sebanyak mungkin. Nanti kalau udah koreksi diri sebanyak mungkin, itu lewatnya bermeditasi, beryoga, bersemedi, duduk diam yang lama, berserah diri pada Allah, mengosong pikiran dan hati. Itu seperti itu rumusnya. Kemudian seseorang setelah duduk diam yang lama, belajar menetralkan pikiran dan hati, nanti lama-lama ada petunjuk atau ada bisikan yang baik-baik. Dan kemudian setelah kita berserah diri kepada Gusti Allah, itu masalah kita akan diselesaikan. Rumusnya ya kita mendekatkan diri, walaupun sebenarnya Allah itu udah dekat.
Tapi kita harus belajar mendekatkan diri, harus belajar dan belajar. Karena saat kita ada masalah yang tidak selesai, yang tidak bisa mikir lagi, kadang di mana tempat berada sulit banget. Itu sejatinya itu kita harus menyadari diri bahwa kita posisi ada di dalam yang salah. Kemudian duduk diam yang lama, introspeksi diri, koreksi diri, berserah diri, sampai pasrah total. Nah, pasrah total ke Gusti Allah dengan pasrah putus asa itu beda. Kalau pasrah putus asa itu dibenci Allah, dibenci seluruh alam. Kalau pasrah putus asa itu Allah membenci dan seluruh alam membenci. Orang juga benci kalau putus asa. Tapi kalau pasrah tapi eling, pasrah ngalah, pasrah itu pergilah itu Allah, pergi ke Allah. Pasrahnya pasrah ke Gusti Allah. Itu Allah semakin suka. Allah semakin suka. Semakin pasrah total ke Allah, Allah semakin suka. Tapi kitanya berusaha semaksimalnya. Berusaha semaksimalnya, usaha semaksimalnya, pikiran dan hati semeleh pasrah total. Semeleh. Wong urip sak derma nglakoni ditampa sabar lan narima. Sabar ing lakon, nrimo ing pandum, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Jadi orang itu ngono kuwi. Jadi orang itu seperti itu. Sabar ing lakon, nrimo ing pandum. Apapun sabar sampai mentok ke dalam hati, mentalkan ke Allah. Nrimo ing pandum, apapun yang kita terima ya bersyukur aja. Bersyukur aja. Walaupun ibarat makan sama garam itu nggak ngeluh, bersyukur, wah masih ada garam. Wah, anggap aja makan di restoran, bayangin makan enak di restoran. Karena kita harus bisa menghipnotis diri kita sendiri, kita harus bisa mendesain diri kita sendiri, kita harus bisa mengubah diri ini yang nggak enak jadi enak. Jadi semua tergantung diri. Tapi kalau orang pandai bersyukur itu apapun nikmat. Dengan garam aja kalau dinikmati nikmat. Dengan bawang merah sama garam sama cabai, wah 2 piring itu. Padahal makan sama bawang merah, kadang-kadang bawang merah, bawang putih, sama cabai, sama garam, wah enaknya udah minta ampun itu. Karena pandai menyikapi, kan ngoten. Nggih, Kang Mas mau lemah 22 rahayu, Kang Mas datang rahayu saya selalu. Nggih. Mbak Faidah 480, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Faidah, orang yang ada faidahnya, ada orang yang ada manfaatnya kepada siapapun dimanapun, Mbak. Dengan namanya bagus, nama bawa makna asmo kinaryo jopo. Nama itu bawa makna, nama adalah doa. Nama bawa makna asmo kinaryo jopo. Nama adalah doa. Mbak Faidah itu semoga ada gunanya, namanya ada gunanya. Faidah itu berfaedah, bermanfaat dimanapun tempat berada. Mbakku manfaat dimanapun dengan siapapun, sehingga Allah ridho dan seluruh alam itu mendukung Mbakku. Mbak Faidah 480, 4-nya 4 kiblat, 8-nya angka yang tidak pernah berhenti. Terus angka 8 itu nggak ada titiknya. Kemudian 0-nya sama, 0 itu angka yang tidak pernah berhenti. Kalau 8 itu naik turun, kalau 0-nya adalah di suatu titik. Jadi orang yang selalu berjalan mencari jati dirinya dan berjalan terus-menerus melayani hamba manusia dan selalu mengenalkan dirinya. Orang yang tinggi ilmunya itu orang yang mampu mengenalkan dirinya. Bukan 0, tapi udah luar biasa tapi dienolkan. Kaya tapi dienolkan, tidak merasa kaya. Pinter tidak merasa pinter, hebat tidak merasa hebat. Karena yang hebat itu Allah, yang kaya itu Allah. Berposisi ada di titik kosong. Ada titik kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Sedoyo Gusti Allah. Nggih, 17, 7 itu sampai tujuan, belas itu belas kasihan. Nggih, Kang Mas 17. 7-nya sampai tujuan, belasnya adalah belas kasihan. 7-nya pitu itu pitulungan. Belas mendapat belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, dan kita harus punya belas kasihan kepada hambanya Allah. Kang Mas, salam persaudaraan Leting 2011. Nggih, Kang Mas Trenggalek merantau di Balikpapan. Nggih, Kang Mas Rahayu 17 Agustus tahun 45. Makanya kalau ingin merdeka itu harus melakukan 17 rakaat atau sampai ke satu tujuan. Satu itu Tuhan, sampai ke Tuhan, 7-nya sampai tujuan. Jadi kita harus sampai ke tujuan ke Tuhan 17. 7-nya itu pitulungan, 1 Tuhan. 17 Agustus. Agustus angka yang tidak pernah berhenti.
1945, satunya itu Tuhan, 9-nya Wali Songo, 4-nya 4 kiblat, 5-nya Pancasila, rukun Islam, dan jangan mau limo. Mesti orang yang melakukan itu akan merdeka. Jadi Pak Karno, Gusti Allah dan seluruh alam itu sudah membuat kemerdekaan. Perlambang 17 Agustus itu ada lambang diri kita. Kalau bisa 17 rakaat, bisa sampai tujuan, satu tujuan, dan tidak akan pernah berhenti. Tujuannya itu ke satu, ke Tuhan. 9-nya menjadi Wali Songo, wakilnya ngikuti ajarannya Wali Songo, syukur-syukur menjadi wali. Wah, itu keren. Namun ya tahap kita orang biasa, belajar ilmunya para wali aja. Karena jadi wali itu sudah bisa membersihkan 9 lubang dalam diri ini. Kamu semut itu matur suwun ya, minimal ngikutin ajarannya para wali. Kemudian 4 kiblat, 4-nya 4 kiblat, harus kenal diri kita, jadi diri kita. Kemudian yang 5 tadi, ikuti rukun Islam, yang bagi yang Islam, ikutin Pancasila bagi negara Indonesia, dan jangan mau limo. Mesti dirinya merdeka. Karena di situ ada Tuhan, ada jati diri, ada negara. Udah cukup itu. Jadi belajar dari 17 Agustus 1945 itu pasti merdeka. Itu adalah lambang filosofi mencari jati diri juga. Jadi semua itu ada filosofinya, ada lambangnya. Kenapa kok nggak 16 Agustus, kok nggak 18 Agustus, tapi 17 Agustus? Itu sudah kehendak yang Maha Kuasa berserta perjalanan alam ini lewat Pak Karno dan jajarannya dan para tokoh sesepuh lainnya. Nggih Kang Mas, matur suwun Kang Mas 17. Letting 2011. 2000 adalah 2002 ibu. Ya, 2 ibu. 2000 itu 2 ibu, berarti kita harus berbakti sama ibu kita. Dan satu lagi, bersayang sama ibunya anak-anak. 11, walaupun sebel harus ikhlas. Jadi kesebelasan, apapun walaupun ada kesulitan, sebel apapun ikhlaskan. Mesti nyampe tujuan Kang Mas 17. Keren namanya. Nggih. Kang Mas Arka 88 matur suwun. A itu baik, R itu register, K itu Kapolsek, Kepala Polsek, Kabak, Kepala Bagian, 8 itu angka yang tidak pernah berhenti. Matur suwun Kang Mas Arka harus menjadi seorang kepala dimanapun tempat berada dan selalu menjadi tokoh. Kang Mas Arka 88, alhamdulillah luar biasa dilambangkan dengan Mas Arka 88 selalu memberi bunga mawar ke saya. Nanti suatu saat kalau pas jenengan live ganti tak kasih mawar. Nggih Kang Mas Arka 88. Aku terus belajar nggih, kula terus belajar. Dereng saged full main TikTok. Nggih nuwun saya matur suwun. Kang Mas Arka sugeng ngomong Kang Mas Rahayu saking Blitar. Nggih Kang Mas Arka 88 Blitar nggih. Alhamdulillah kula punya sederek dulur PSHT sing saniki teng Tiga Raksa namanya Mas Sanen, itu dari Blitar. Oh, Trenggalek dia. Dia dari Trenggalek. Bukan Blitar. Nggih. Niki dari kotane Bung Karno, Blitar. Nggih Kang Mas Arka 88 matur suwun. Kang Mas datang siap-siap tadi dadi tak kalih paku. Siap Mas, siap dadi tang kalih paku nggih. Nggih, nek pakune masalah dicabut karo tang. Nggih, leres-leres. Nek bengkok dibeneri karo tang. Dadi paku itu benerin paku sing bengkok-bengkok karo nyabut sing terpaku sing pengen diganti. Itu lambang dari kita jangan terpaku, apapun jangan terpaku. Kita juga tidak boleh terpaku di ilmu syariat tok. Setelah belajar syariat harus naik di tarekat, naik di hakikat, dan harus naik di ma'rifat. Jangan terpaku pada apapun dalam diri kita. Jangan terpaku pada keduniaan. Namun sejatinya dunia adalah punya Yang Maha Kuasa. Jangan terpaku pokoknya. Orang yang terpaku dalam dirinya, ia akan merugi. Jangan mengaku hasil karyanya milik pribadinya. Nanti terbenggu lahir batinnya. Semua itu sejatinya Gusti Allah. Nggih Kang Mas Tatang luar biasa keren. Nggih Rahayu. Kang Mas Agi Tama, nggih Agi Tama, cepet Agi ndang Tama yang pertama. Cepet Agi. Yang pertama, dua-dua itu yang utama ayo. Duanya lahir batin, duanya isinya dunia. Ayo belajar dua-dua. Nek sing urung ikut latihan Esa, ndang ikut latihan Esa. Nek wis latihan Esa, ndang dipelajari ilmu Esa. Nggih
Nggih, suwun Kang Mas AG Tama 22. Kang Mbak Gia Geo, ya Gia Geo. GA, G itu gede, A itu A, AP nilai tertinggi. Nggih. Enggak. Waduh, salah mencet. Waduh, salah mencet nih. Enggak. Keputusan ini adil pembatasan. Live saya tidak berisi konten, saya mematuhi keputusan. TikTok harus menyajikan konten seperti konten saya. Wah. Pemberitahuan saya masih tidak tahu benar mengapa kenai kebatasan lainnya. Oke. Saya ini, diwatasi 10 menit. Oke, Kang Mas Aka dapat 8 matur suwun lagi bunganya. Rahayu nggih, sehat selalu. Ternyata dibatasi. Oke, Kang Mas mau lemah bang. Matur sembah nuwun Kang Mas, tutur kata yang sangat bermotivasi buat jiwa-jiwa muda seperti kami. Nggih, kita belajar bareng, sharing bareng, asa-asuh di antara kita, terus selalu menebar kebaikan, membawa ajaran leluhur, lalu kita munculkan ilmu leluhur yang saat ini untuk ngimbangin supaya ajaran di dunia itu imbang. Ilmu leluhur itu harus kita jaga dari leluhur supaya leluhur di alam sana itu tidak menangis, supaya leluhur di alam sana bungah. Wong yang pengen ngerti dalan uripe aja lali karo leluhure. Sing sapa wonge pengen ngerti dalan uripe aja lali leluhure. Kita ulangi sekali lagi. Wong yang pengen ngerti dalan uripe aja lali karo leluhure. Jadi kalau kita pengen tahu jalan hidup kita, jangan lupa sama leluhur kita. 3 yang harus dipegang dari para leluhur. 1, hargai jasanya. Kita hargai, kita harus setiap saat dan setiap waktu doa leluhur. Kemudian yang kedua, jaga dan lestarikan budayanya. Yang keempat, ketiganya adalah ikutin ajarannya. Kalau kita sebagai anak cucu masih ngikutin ajarannya, menjaga budayanya, dan kemudian kita selalu berdoa untuk para leluhur, leluhur di alam sana senang, bahagia. Oh, anak cucuku jeeling aku. Makanya kita sama leluhur itu bisa meraba hati para leluhur. Seperti apa sih inginnya leluhur kita itu? Oh, pengennya seperti praktek Pancasila. Sudah dituangkan se-Indonesia itu dalam praktek Pancasila itu. Wahai saudaraku, 6 agama dan ratusan nilai kepercayaan anak cucuku, tak tinggali Pancasila yo. Semua harus bertuhan. Agama kembali ke diri masing-masing. Yang penting punya Tuhan satu yang Maha Esa. Kalau udah begitu menjadi manusia yang adil dan beradab ya. Kalau udah itu persatuan se-Indonesia, bersatu se-Indonesia tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan. Kalau sudah begitu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Kalau ada apa-apa musyawarah untuk mufakat, jangan regecekan, jangan sikut sana sikut sini, jangan ribut, tapi musyawarah untuk mufakat ya. Nek wis ngono nanti mesti kalian akan dapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu warisan leluhur Pancasila itu. Pancasila itu harus dimengerti bagi kita. Wong nek praktek Pancasila nggak akan ribut agama. Orang yang praktek Pancasila pasti orangnya adil dan beradab, punya keadilan dan ia punya adab. Jadi orang yang tidak punya adab itu berarti belum praktek Pancasila. Orang kalau praktek Pancasila, ia inginnya bersatu se-Indonesia tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan. Orang yang praktek Pancasila, ia suka musyawarah. Dan yakinlah setelah itu akan mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nggih, Mbak Sriwidayati, selamat sore Gus. Nggih, sugeng sonten Mbakku, Mbak Sriwidyati. Mbak Sriwidayati, nggih. Matur suwun. Sri itu seorang dewi, wi itu ngawiti, da itu di dalam dadanya. Ya itu siap. Ti itu dari hati. Orang yang selalu berangkat dan dari hatinya dan siap untuk ngawiti setiap kebaikan, terutama dengan ibu-ibu yang lain, dengan para ibu-ibu. Nggih, keren Mbak Sri Widayati. Nggih. Nggih, Kang Mas mung lemah terus dua-dua. Sering kena tunjuk kula Mas, walaupun di posisi benar, tapi situ pun selalu ada pertolongan. Nggih, sering kena tunjuk kula Mas, walaupun di posisi benar, tapi di situ pun selalu ada pertolongan. Nggih, Kang Mas, ditunjuk itu tandanya kan dingeteni. Ngeten nggih. Dingeteni ditunjuk itu. Tunjuk
ditunjuk, disalahkan, tandanya kita suruh kembali ke dirinya. Jadi walaupun benar, kita merasa salah. Ditunjuk itu berarti kita disuruh kembali. Orang yang nunjuk ke orang lain, salahnya satu tapi dirinya salah 4. Orang nunjuk orang lain, tak tunjuk itu, tak tunjuk. Kita salahnya 4, nunjuk ke dalam dirinya, tapi mengeluarkan ke orang lain yang salah. Padahal kita salah 4. Lalu gimana yang biar benar? Dimasukkan ke dalam, masukkan ke dalam baru diwale. Jadi selalu berdoa. Jangan nunjuk tapi di pelengkoknya di lumahno, akhirnya dari dungu. Jadi kalau ada apa-apa memang begitu Kang Mas, bener. Orang yang baik itu biasanya dikhianati, disakiti, dibohongi, dicemooh, dihina, dimaki-maki, kadang bahkan dirasani, dipojokkan. Itu supaya kita lebih dekat ke Allah, biar nggak keduniaan. Jadi bahasanya seperti itu. Namun sabarlah, nanti semua apa yang pun yang kita butuhkan itu terjawab. Karena tujuan hidup ini bukan dunia, tapi tujuan hidup itu adalah Gusti Allah. Ketuhanan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Udah jelas Tuhan itu yang satu, tapi kadang kita mikirin yang nomor 5 aja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau seseorang menaruh di pikirannya yang satu, Pancasila, satu Tuhan yang Maha Esa, ditaruh di pikirannya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu, ditaruh di lisan. Kemudian ditaruh di hati kita. Nomor 1 ditaruh di hati, nomor 1 ditaruh pikiran, nomor 1 dari lisan. Siapa yang Allah tujuan hidupnya, dunia akan melayani. Karena tujuan hidupnya Allah, dunia yang akan melayani kita. Kalau kita tujuannya ke yang punya dunia, ya dunia yang melayani kita. Kan yang nomor 1 udah kita sowani, yang nomor 1 udah kita datangi, kita datang ke Allah yang punya dunia. Kadang orang dibalik, orang datang ke dunia, ke yang nomor 1, ke yang punya lupa. Kita datang ke duit, tapi yang punya duit lupa. Kalau pengen duit ya datang ke yang punya duit, nanti duitnya akan ngikutin. Kalau ingin punya dunia ya kita datang ke yang punya dunia. Pengen punya jabatan, derajat pangkat dan yang lain sebagainya, datang yang punya. Nah kita kadang lupa kan. Pada yang punya itu kita lupa kadang, karena memang manusia itu dibikin seperti itu. Manusia itu al-insanu mahal khota'u wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Maka PR-nya ya harus selalu eleng. Semakin kita eleng, semakin dilupakan sama Allah. Kan lucu. Semakin kita berbuat baik, belajar baik, walaupun kita belum baik, tapi kita belajar baik, itu semakin banyak yang menggoda. Karena memang seperti itu. Kalau di situ siapa membawa positif, di situ ada negatif. Di siapa ingin menegakkan kebenaran, di situ banyak yang nggak seneng. Rumusnya seperti itu. Tapi tenanglah, Pendowo 5, Kurawa 100. Di antara orang 100 hanya 5 yang menjadi Pandawa itu. Unen-unennya atau ilo-ilonya Pendawa 5, Kurawa 100. Tapi yang dapat wahyu hanya yang 5, yang 100 nggak dapat wahyu. Gambarannya seperti itu. Dalam hidup sama. Dalam di RT yang loyalitas, yang tekun, yang ulet, yang sabar, yang benar-benar mengabdi ke RT, di antara 100 cuma 5. Di RW, di antara 100 orang yang mengabdi kepada RW itu hanya 5 orang. Di desa sama. Jadi di lingkupnya semakin kecil, semakin gede sama. Setiap lingkup di antara 100 presiden sama, di atas 100 gubernur, di atas 100 sama, di atas 100 bupati, lurah, RT, RW sama. Yang benar-benar menjadi pendawa itu hanya 5. Di antara 100 presiden, yang 5 jadi Pandawa, yang 100-nya jadi Kurawa. Di antara 100 gubernur, yang 5 menjadi Pandawa, yang lainnya Kurawa. Artinya orang yang loyalitas, yang hidupnya hanya untuk kebaikan full total, ya lambangnya seperti itu. Disaring, jadinya seperti itu. Jadi itulah kehidupan. Makanya kalau sudah menyadari seperti itu, kita ngadepin apapun itu mesem guyu. Karena apa? Itu hukum keseimbangan. Kadang-kadang kita melihat media sosial, orang kok punya hati, jihadnya kayak gitu. Orang ditokohkan, disepuhkan, dihebatkan, diakui dunia, kok ngomongannya masih bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa mengumpat, bahasa jorok. Ya Allah, ngelus dodo. Orang Indonesia
itu tutur bahasanya itu penuh etika sopan santun, tidak ngomong bahasa binatang, tidak ngomong bahasa kelamin, tidak ngomong bahasa jorok, tidak bahasa kasar, tidak bahasa negatif. Kenapa ya tinggal di Indonesia kok ngomongnya bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa jorok, bahasa kasar ya? Oh, ternyata Allah menciptakan hukum keseimbangan. Kalau ada baik, juga ada yang nggak baik. Kalau ada yang kasar, juga ada yang halus. Tergantung kita milih, kita mau jadi orang yang kasar atau orang yang lembut, mau jadi Pendawa atau jadi Kurawa, tergantung diri kita. Tapi Wahyu belum pernah jatuh di Kurawa. Dalang seperti apapun belum pernah menjatuhkan Wahyu di Kurawa. Pasti jatuhnya Wahyu ada di Pandawa. Nah, Dewi Fortuna nggak akan jatuh kepada orang yang jahat, pasti pada orang yang baik. Makanya baik di mata Allah dengan baik di mata orang banyak itu beda. Nah, tapi jadilah orang yang di mata orang banyak baik, di mata Allah baik. Tugas kita itu dua, berlomba-lomba menjadi tokoh di masyarakat nomor satu, menjadi tokoh di hadapan Allah nomor satu. Berlomba-lomba mencari nomor satu di depan Allah, nomor satu di depan orang banyak. Sesuai bidangnya masing-masing. Kalau bukan bidangnya ya nggak bisa. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau saya misalnya orang seni, ya sesuai dengan seni saya nyucuk lampah. Di saat orang banyak ya saya tampil di depan orang banyak, cucuk lampah saya. Waktu saya nge-MC ya saya memberi motivasi, memberi arahan, menjaga budaya. Waktu saya memberi wawasan kebangsaan, jadi narasumber, ya saya harus menerangkan bahwa orang Indonesia itu seperti ini loh, kembali ke jati dirinya orang Indonesia. Jadi semua itu sesuai dengan bakat masing-masing, dan Allah dan alamnya akan menuntun. Orang seni akan dapat kerjaan di seni, orang teknik akan dapat kerjaan di teknik, petani akan dapat kerjaan di tani, masuk mas, dan pedagang akan ya nanti ya. Nah, orang dagang dapat kerjaan di dagang sesuai dengan diri masing-masing. Semua itu sudah diatur Gusti Allah saat yang tepat. Allah menolong kita saat yang tepat, enggak cepat, enggak lambat, tapi tepat, enggak kurang, enggak lebih, tapi pas. Dan Allah tidak akan mengatur kita salah. Allah tidak akan menempatkan tempat yang salah. Maka dari itu terus belajar. Apapun dipelajari sampai kita mengerti semuanya. Tapi ya sesuai dengan kemampuan. Belajar apapun, karena orang yang berilmu itu naik derajat. Dan jangan pernah enggan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada yang datang, ada yang nasihati, ada yang ngasih masukan, ada yang ngeritik, itu kita harus terima kasih. Karena Allah menggerakkan alam ini untuk diri kita. Seluruh alam ini digerakkan untuk diri kita, untuk kebahagiaan, kemuliaan diri kita. Makanya diri kita jangan ada kesombongan. Kita harus bisa menerima masukan dari manapun, dari siapapun. Selama itu baik, harus kita cerna, kita filter lagi. Filternya ya lewat pikiran dan hati. Oh ini salah, oh ini benar. Tentunya seperti itu. Karena orang yang enggal ilmu pengetahuan itu hukumnya belas kasihan. Orang kalau nggak mau belajar apapun, nanti hukumannya belas kasihan. Kehidupannya sulit. Tapi orang yang rajin bekerja, rajin usaha, dan selalu mencari ilmu pengetahuan, terus belajar, seperti yang dikatakan Kang Mas Mung Lemah tadi, itu belajar terus itu nanti akan mulia. Karena orang yang berilmu naik derajat. Allah tidak akan menempatkan tempat yang salah. Bila mana seseorang menguasai skill dan manajemen, pasti ia ditaruh di atas. Dan orang yang dekat dengan yang di atas itu, salah satu tandanya dia tidak akan hidupnya ditaruh di bawah. Kalaupun dia kehidupan di bawah, hidupnya tertata, hidupnya bahagia, hidupnya senang, hidupnya mulia. Dia kehidupan di tengah, dia sama, tertata kehidupannya, safety and healthy. Kehidupan yang tidak taruh di atas, dia juga sama, akan safety and healthy. Jadi bahasanya orang yang ditata Allah itu hidupnya selalu menemukan kebahagiaan, di bawah, di tengah maupun di atas. Tapi yang jauh dari Gusti Allah, jauh dari hatinya, jauh dari yang nata jagat ini, ya ruwet mumet. Karena kalau udah kaitannya dengan Allah menata kita itu nanti kaitannya dengan ilmu titen dan ilmu yakin. Hati kita harus dimainkan. Jadi bermainlah hati. Tapi jangan sekali-kali main-main dengan hati. Jadi bahasanya begini. Bermainlah hati, mainkan hati kita. Tapi jangan sekali-kali main-main dengan hati.
hati kita hidup, setelah hati kita hidup, setelah hati kita ngasih petunjuk, hati kita ngasih perlambang, kita ngasih ingatan, jangan dimain-mainkan, harus mengikuti kata hati. Semakin banyak mengikuti kata hati selaras dengan akal sehat, dengan pikiran kita, itulah sejatinya setia pada hatinya sendiri. Karena hati itu adalah dari Gusti Allah. Dan raga ini atas perintah hati kita. Lahir utusan batin, batin utusan Allah. Dan setelah menyampai ke raga kita, dituangkan ke sosial orang lain, melayani sesama dumadi. Lelati sesama dumadi, melayani sesama manusia dan sesama ciptaan. Orang kalau sudah begitu, indah hidupnya. Mung lemah teles, nggih Kang Mas, ada pertolongan dari Gusti Allah. Leres Kang Mas, selalu Allah menolong kita. Jadi kita selalu ditolong Allah. Jadi sulit apapun, masalah apapun, kalau orang yang mendekat dengan Allah ditolong. Jadi bahasanya kalau ingin ditolong Allah, tolonglah hamba Allah. Kalau ingin dibantu Allah, bantulah hamba Allah. Terutama dari ibu dulu. Ibu, anak istri, kedua mertua, saudara, baru ke orang lain. Tapi ini semua terangkum di hamba Allah. Siapa yang menghormati hamba Allah, dia akan ditaruh posisi terhormat oleh Allah. Siapa yang mensukseskan hamba Allah, ia mengajarkan banyak ilmu dan kebaikan, dia akan disukseskan oleh Allah. Ia menolong, membantu, mensupport, memotivasi orang lain, dia akan dimotivasi oleh Allah. Jadi kembalinya ke diri kita. Karena sejatinya Gusti Allah itu ngikutin kita. Jadi bahasanya ini bukan musyrik. Sejatinya Gusti Allah ngikutin kita. Loh kok bisa? Ya bisa. Contohnya begini. Kita memberi 100.000 dulu, baru Allah ganti 1 juta. Jadi kita berbuat dulu, baru Allah membalas. Tapi maunya kita nggak begitu. Allah ngasih 1 juta, baru kita sedekah 100.000 gitu. Tapi sejatinya perjalanan Allah nggak begitu. Kita berbuat dulu, baru Allah membalas. Berani nggak kita yakin ke Allah dengan membuang 100.000? Berani nggak kita membuang 1 juta? Berani nggak membuang 200.000? Berani yakin nggak kalau kita membuang akan diganti Allah? Dan di tahap yakin itu sudah tidak dipikir, nggak dipikirin lagi, membuang aja. Jadi udah nggak ada di pikiran mainnya, main hati, mainnya ilmu yakin dan ilmu titen. Ilmu titen itu yang meniteni setiap kejadian. Oh, saya habis ngasih 100.000, tiba-tiba ada order masuk 1 juta. Oh, berarti ini toh. Jadi setelah kita memberi, pasti akan menerima. Makanya more you give, more you get. Semakin kamu memberi, semakin kamu menerima. Giving is receiving. Memberi adalah menerima. Tapi weweh yo ngenge. Memberi juga ada yang disimpan. Jangan seperti lilin, jangan seperti saya dulu tahun 99. Memberi dirinya habis. Tahun 99 itu pernah memberi terus dirinya habis. Karena yang kerja saya sendiri, yang ikut saya 11 orang. Jadi kita suruh kerja sama 11 orang, yang 11 orang ikut saya. Setiap gajian dibagi makan, hanya makan dan makan aja. Tapi itu nggak ada yang hilang. Setelah itu proses itu kita lewati, oh ternyata Allah mengganti semua. Jadi jangan takut. Saya 11 tahun juga waktu di PT Starwin nggak dikasih PHK. Kerja 11 tahun nggak dikasih uang PHK-an. Ya udah sabar aja nerima. Tapi setelah saya punya usaha yang sekitar 11 tahun tadi diganti Gusti Allah. Jadi ada rezeki dari sisi lain selain dari uang PHK itu. Jadi dari order yang banyak senilai yang kita nggak dikasih pesangon selama 11 tahun itu. Jadi semua itu nggak ada yang sia-sia, nggak ada perjuangan yang sia-sia. Kakange terate nggih Kang Mas matur suwun. Nggih. Kang Mas Pranes matur suwun, Kang Mas setia selalu 17,9 makasih. Kang Mas Yusur makasih. Tambah kesayan damel jenengan Kang Mas. Nggih, Kang Mas Arka 88 matur suwun. Semoga panjenengan ugi Kang Mas sekeluarga dijaga Allah, dilindungi Allah, didukung seluruh alam, makmur sejahtera. Kang Mas Arka 88 dan semua yang ada di TikTok saya. Kang Mas Semut Ireng, assalamualaikum Kang Agus. Nggih, matur suwun Kang Mas Semut Ireng. Kalau siang Kang Mas Semut Ireng. Kalau malam beda lagi. Nggih, Kang Mas Semut Ireng rahayu sehat selalu. Semoga selalu dilindungi Allah, dijaga Allah dan hidup manfaat untuk orang lain. Nggih, Kang Mas Semut Ireng.
saking Pasuruan Malang dan Pasuruan Malang. Jadi dua. Beliau aslinya Malang tapi tinggal di Pasuruan. Tugas di Pasuruan. Nggih Kang Mas rahayu sehat selalu. Nggih saking Kang Mas mung lemah dua-dua. Kula maem sego putih mawon nikmate sundul langit. Lah terus setuju Kang Mas. Karena di saat kita nggak makan, contohnya puasa mutih. Di saat puasa mutih, orang itu nggak makan apa, nggak minum apa, kecuali nasi dan air putih. Itu saat kita puasa mutih, ketemu pas saat buka, itu, nikmatnya sundul langit, bener yang dikatakan Kang Mas mau lemah. Dua-dua itu. Karena di saat puasa mutih itu nggak boleh makan apa-apa, kecuali nasi putih dan air putih. Lalu Kang Mas itu pandai bersyukur. Orang yang biasa puasa mutih, puasa biasa itu nggak kerasa puasa. Lalu Kang Mas mau lemah, dua-dua. Makasih Kang Mas Semut Ireng kirimannya. Kang Mas Semut Ireng makasih. Rahayu selalu. Kang Mas Devin makasih. Kang Mas Rifat 64 makasih. Kang Mas JHN 64 matur suwun. Rahayu sehat selalu semuanya. Kang Mas AK 88. Mugi sedaya pinaringan sareng-sareng melampah kersane sareng-sareng celak rasa imbun. Nggih Kang Mas, harus dekat sekali rasa kita sama sesama manusia dan sama ciptaan berserta yang menciptakan kita. Rasane ning jero ati. Nggih. Cedak ora senggolan adoh ora wangenan. Jauh di mata dekat di hati. Walaupun lewat TikTok rasanya di hati dekat. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita. Nggih, kula tasih belajar Mas, asine pengen ngisi ulang sado TikTok tapi mboten saged carane pripun. Nggih, nek mboten salah live streaming terus Kang Mas. Karena dengan live streaming itu kita dapat poin. Kemudian setelah dapat poin nanti kita bagikan lagi gitu. Jadi yo ngenge kayak kalau sering live kan dapat saldo terus tuh. Intinya harus live streaming, harus live. Kalau nggak live kita nggak akan nggak ada saldo. Jadi live, ikut live. Nanti ada isinya kita bagikan, ada isinya kita bagikan, kita sesama bagikan. Orang yang memberi bunga satu, ia akan dapat bunga 10 dari orang lain. Itu hukumnya seperti itu. Makanya kita juga masih belajar untuk tahap itu, masih belajar. Nanti kita setelah dapat kita bunga-bunga, kita ganti kasihkan yang lain. Intinya ada live streaming Kang Mas live. Dengan live kita saldo kita akan tambah. Kang Mas Rian Madiun 5, matur suwun Kang Mas Rian. Kang Mas Arif Rahman Hakim 855. Nggih, assalamualaikum Kang Mas. Nggih, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Kang Mas Arka 88. Wah, murah bunga tenan jenengan. Semoga Kang Mas Arka 88 ini rezekinya melimpah ruah. Bisa beli tanah, bisa ke Mekah, punya mewah, punya mobil mewah, rumah megah, dan manfaat buat orang banyak. Jadi kalau buat diri sendiri memang kurang, tapi kalau untuk manfaat orang banyak, wah itu yang diharapkan. Intinya apapun manfaat untuk orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang banyak. Karena hidup itu sejatinya untuk manfaat orang banyak, untuk dirinya dan orang banyak. Nggih Kang Mas datang matur suwun pamit nggih Mas dulur nggih. Kang Mas monggo rahayu Kang Mas datang. Nggih Kang Mas Aka, kula mandhap riyin Kang Mas. Nggih pareng nggih Kang Mas Aka 88 matur suwun, lemah teles Gusti Allah sing bales nggih Kang Mas Aka 88. Matur suwun Gusti Allah sing paring ampun. Kang Mas Dafat Z, makasih. Kang Mas Dwi Purwanto makasih. Kang Mas Syukur Lover makasih. Rahayu semuanya. Kang Mas Ahmad M3584 matur suwun. Nggih Kang Mas S1 polos TikTok. Nggih, S1 strata 1 polos kosong. Polos masih lugu. Tik itu titik, tok itu hati. Tok itu mentok. Jadi orang yang polos itulah sejatinya. Orang yang polos tidak, orang yang jujur tidak berpolitik. Tapi kita harus pandai berpolitik juga. Tapi tik itu titik, tok itu mentok. TikTok itu mentok, titiknya mentok. Mentoknya manusia itu di hati. Makanya TikTok itu mercusuar, kenapa? Karena dia ngajarin manusia untuk titiknya sampai mentok. Titiknya sampai mentok itu di hati. Seluruh manusia sedunia itu suruh belajar hati. Makanya ada lambang hati-hati kalau ngomong. Nah, ini kan ngomongannya pakai hati. Hati-hati kalau jalannya kudu pakai hati. Hati-hati kalau naik. Kalau nggak hati-hati jatuh dia.
Tapi kalau hati-hati selamat. Hati-hati kalau naik sepeda, selamat. Setiap yang pakai hati selamat. Hati-hati sering terjadi kecelakaan. Hati-hati jalan lagi diperbaiki. Perintahnya suruh pakai hati. Makanya Kang Mas S1 polos TikTok. Wah, keren namanya. Strata 1 sarjana polos, tidak berpolitik, polos lugu. Tik mentik, titik mentik itu hati, tik itu titik, titik itu hati, tok itu mentok, mentok sampai ke hati. Keren. Nggih Kang Mas MPA matur suwun. Rahayu ajak penonton nggih. Nggih, sambil jaga kerjaan Lur sore-sore. Karena ini hari Sabtu sampai jam 5:30 kalau hari Sabtu. Tapi kalau hari biasa sampai 7:30, masuknya 8:30. Sejatinya tak suruh masuk jam 7, tapi karyawanku nawar 8:30. Ya udah nggak apa-apa lah, asal pulangnya, yuk masuk. Pulangnya juga mundur gitu. Pak, coba satu lagi apa langsung? Langsung aja satu. Langsung. Satu, coba langsung satu. Enggak langsung 3, enggak satu aja dulu. Satu aja. Satu aja. Iya, Pak. Satu aja. Nah, jadi kan, lucu, saya itu dulu kalau di perusahaan Korea, galak dulu. Makanya saya di perusahaan Korea itu galak banget dulu karena diwajarin suruh galak. Dan galak saya itu sampai akhirnya saya belum dikarunia anak. Waktu saya ikut Korea. Setelah saya ikut Korea, saya cerna, oh, perusahaan Korea yang galak-galak itu, yang tidak pakai hati, nggak nyampe 20 tahun udah tutup perusahaannya. Oh, berarti kalau kita nggak pakai hati itu nggak langgeng. Perusahaan Korea yang galak-galak itu, yang sadis-sadis itu, nggak nyampe 20 tahun udah tutup. Kemudian saya punya usaha sendiri, saya balik. Saya pakai hati dengan anak-anak itu. Makanya harusnya masuk jam 7, tapi anak-anak nawar masuk jam 9. Tapi mau pulangnya lambat, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Biar hatinya karyawan seneng, hatinya karyawan bunga, akhirnya kerja senang hatinya. Kalau karyawannya senang hatinya kerja, nanti hasilnya juga bagus. Tapi kalau karyawannya waktu kerja itu ngersulo, susah pusing, nanti hasilnya nggak bagus. Makanya bahasanya senengin karyawan kita, nanti hasilnya akan menyenangkan kita. Bahasanya rumus 2 itu harus dipakai. Siapa yang memperhatikan orang lain, kita akan diperhatikan Allah. Siapa yang menyenangkan hati orang lain, kita akan disenangkan Allah. Maka PR-nya dalam hidup ini kita harus nyenengin banyak orang. Jangan bikin susahnya orang. Hidup ini harus bikin senangnya orang banyak. Kembali ke diri masing-masing. Ada yang bilang seni itu haram, musik itu haram. Loh, saya pemusik kok, musik haram. Ya nek haram aku tak izin Gusti Allah lah. Asalkan kenapa diharamkan? Karena lupa Allah. Kalau kita main musik, tapi kok mengingatkan kita pada Allah, ya menurut saya nggak haram. Kenapa diharamkan? Karena setelah main musik itu banyak yang lupa Allah, makanya diharamkan. Tetapi kalau musik itu mengingatkan kita pada Allah, ya saya pikir nggak haram, malah harus. Nah, contoh, neng nong neng gung tak neng tak neng nong neng gung. Neng itu disuruh kita harus neng, nong itu disuruh kita harus kosong. Gung itu nanti akan ketemu atau kena yang maha agung. Jadi musik itu lambang dari neng nong neng gung. Siapa yang neng akan ketemu kosong. Kosong pikirannya, kosong hatinya. Setelah kosong pikiran dan hatinya, dia akan mencapai puncak keheningan. Anane neng anane neng. Setelah dia dalam keheningan, dia akan mengenal yang maha agung. Dang 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 tak dang dang, ayo 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 ayo. Itu. Kemudian nong 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 nong, ayo kosongkan 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 kosong. Jangan gila dunia, jangan gila dunia, jangan gila dunia. Itu malah mengingatkan kita pada Allah. Contoh, ada orang misalnya ini hanya misal aja. Orang membaca Al-Quran, tapi dengan di dalam hatinya merasa paling pandai, merasa paling pintar, yang lain tidak bisa, yang pintar di saya sendiri. Nah itu nggak boleh. Kalau ada seperti itu, dia baca Al-Quran, tapi hatinya penuh dengan kesombongan, paling bagus di sini, paling baik, paling bagus suaranya, paling pintar baca Al-Qurannya. Nah ini kan nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Di hatinya nggak boleh ada kesombongan, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Nah ini contoh seperti itu. Jadi kita yang harus ngolah, kita harus bisa pandai-pandai mengolah, baca Al-Quran, jangan ada niat di hatinya ada kesombongan. Semua niatnya karena Allah.
Nah, musik juga sama. Kalau kita bermusik ya jangan sampai lupa Allah. Di dalam pikiran dan di hati kita juga ingat Allah. Kenapa diharamkan? Karena lupa Allah. Yang diharamkan itu karena kita lupa Allah. Kalau musik itu mengingatkan kita pada Allah, ya malah bagus. Neng ngong neng gung neng siapa neng akan ketemu kosong kosong. Neng ketemu keheningan gung ketemu yang maha agung. Malah menyuruh kita ingat yang maha agung. Ya malah bagus kan gitu. Tuh kalau menurut saya. Nggih Kang Mas Bambang dua-dua. Bener Kang Mas. Nggih Kang Mas Bambang. Kita ilmu nyata, ilmu logika. Kita seniman kok. Tadi saya lihat di YouTube itu musik diharamkan dan sebagainya. Waduh, saya seniman, aku tak izin Allah lah. Kan ngono bahasanya. Itu kan versi dia. Versi dia begitu. Nah, kita versi orang Jawa, versi orang yang menjaga ilmu luhur ya harus kita ikutin luhur. Makanya versi segala versi itu ya udah, nek haram buat panjenengan ya sudah, panjenengan jangan sampai mengharamkan orang lain, ya jenengan dan golongan jenengan aja gitu. Nanti indah itu karena di Indonesia itu banyak beraneka ragam. 1400 bahasa, 714 suku, 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan bisa bersatu se-Indonesia kan indah. Jadi kalau Pak, ya, matur nuwun. Pak sinten nih? Pak Pak Haji. Iya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Wah, lagi sekarang nih. Lagi live. Sini. Oh, lagi live ya. Lah, mangga masuknya sini. Wah, biasa live kok. Makasih ya, Pak ya. Iya. Rahayu. Nggih. Wah, ini ada Pak Haji datang. Haji itu tandanya Haji itu aji-aji. Aji-aji itu senjata atau kekuatan. Ini Pak Haji datang. Berarti alhamdulillah kita punya ada kekuatan. Alhamdulillah ya. Pak Haji datang. Pak Haji datang memberi duit karena kita usaha. Jadi bahasanya gini lur, kalau udah saatnya tidur pun disamperin duit, itu bener. Tapi saat kita ingin mencari duit, 1000 perak pun nggak dapat. Itu pernah ngalamin seperti itu. Tapi kalau seorang sudah pada posisinya, tidur pun disamperin duit. Itu saya ngalamin seperti itu 10 bulan. Nyari duit 1000 kadang sulit minta ampun. Waktu saya nganggur 10 bulan itu. Kemudian waktu saya nganggur 10 bulan itu saya kolektif listrik. Kolektif listrik satu kanan kiri saya tak kolektif listrik, saya yang bayarin saya dikasih 3.000 per orang. Bayarin telepon, bayar listrik. Saya waktu itu listrik nggak gampang, harus ngantri bayarnya, belum seperti sekarang. Waktu saya nganggur sekitar tahun 2006, 2007 lah. Sekitar tahun itu gitu. Kemudian setelah saya sambil nyuci sambil nangis. Saya nyuci, istri yang kerja saya nangis sambil. Itu habis main film di Angling Dharma. Itu juga salah. Saya habis megang perusahaan, main film di Angling Dharma di Misteri Gunung Berapi. Akhirnya ternyata main film itu nggak enak. Kemudian balik lagi kita udah dikeluarin dari perusahaan. Saya nganggur 10 bulan. Selama 10 bulan itu saya mendirikan latihan di Tiga Raksa. Bareng-bareng bukan saya aja. Kemudian saya sambil nyuci, saya udah mulai saatnya minta kerjaan. Sambil nyuci itu saya minta maaf sama Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah. Saya salah ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Saya minta kerjaan ya Allah, saya minta kesibukan. Yeah. Kemudian setelah itu saya dipanggil lagi perusahaan. Dipanggil lagi di perusahaan. Makanya rumusnya, minta maaf ya, nggak nemenin. Lagi les gitu. Pak Haji matur suwun loh. Kemudian setelah saya ngaku salah, minta maaf, minta kerjaan, langsung dipanggil di perusahaan lagi yang kedua kalinya. Jadi rumus ke Allah itu, saudaraku, ini penting ya saudaraku, penting banget. Mbak Sugiyati, Sugeng Rawuh Mbak Sugiyati, matur suwun. Rumusnya datang ke Allah itu, pertama harus minta maaf. Ngaku salah dulu, bukan minta maaf. Pertama mau datang ke Allah itu, pertama ngaku salah. Keduanya minta maaf. Ketiganya baru minta solusi. Jadi kalau kita mau datang ke Allah itu, pertama pengakuan salah, kemudian minta maaf, dan baru minta solusi atau minta yang lain. Jadi datang ke Allah itu jangan tiba-tiba minta solusi, gak pengakuan salah dulu. Nah, ke orang juga sama seperti itu. Bila mana ada masalah sama orang, harus ngaku salah dulu, kemudian minta maaf, baru minta solusi. Nah, itu dimanapun tempat berada seperti itu. Kalau tiba-tiba minta solusi, nggak ngaku salah dulu, hatinya orang itu belum terbuka. Jadi terbukanya hati orang itu
Setelah datang, seseorang itu ngaku salah dulu, hati kita akan terbuka itu. Makanya ada onen-onen bilang dari Mbak Mikala toko tadi, Mas, kalau kita bener minta maaf boleh nggak? Oh, bagus sekali, bagus sekali. Orang yang nggak salah, ngaku salah, ngajarin salah itu bagus sekali. Bahkan saya mendapat istri saya aja dari orang tua saya syaratnya itu. Jadi saya datang ke mertua saya dulu itu, Pak, kula badhe nglamar putrane panjenengan. Iya, Le. Tapi nek syaratnya, Le, kaget saya. Loh, syaratnya opo iki Bapak ini? Nek syaratnya bondo donya aku jek karyawan iki rung iso iki. Akhirnya syaratnya ngene, Le. Kowe oleh ngrabi anakku, ning kowe nek enek masalah karo wong, senajan kowe bener kowe sing njaluk ngapura ya, Le. Oh, nggih siap, Pak. Jadi itu ternyata ilmu termasuk ilmu yang paling ampuh itu. Jadi dimanapun tempat berada, walaupun kita benar, kita itu minta maaf duluan. Itu termasuk orang yang berjiwa besar. Bener wae minta maaf, apa meneh nek salah gitu. Bener aja kita suruh minta maaf, apalagi kita salah. Yuk cepet minta maaf gitu. Itu ilmu-ilmu yang termasuk ilmu tua. Dari orang tua saya, dari mertua saya itu. Nggih, terima kasih nggih Mbak Sugiyati matur suwun sampun rawuh nggih. Nggih, Kang Mas Bambang 22 matur suwun. Kang Mas Haibah makasih. Kang Mas Deni Sandoro makasih. Kang Mas Kusumo Aji matur suwun. Kang Mas Bakso Doni matur suwun. Kang Mas Roki Ndugal matur suwun. Kang Mas Ju matur suwun. Rahayu nggih. Kang Mas Ngundainil, Kang Mas Gundanil. Kang Mas Gundanil matur suwun 82. Kang Mas Rohman Mori makasih. Nggih. Kang Mas Muslimah assalamualaikum. Mas badhe tangklet ngapunten sing kathah. Mbok kula salah. Nggih, tangklete masalah napa nek iso dijawab, nek gak iso nggo PR. Dipecahkan bareng-bareng karena di sini tidak ada gurunya, hanya saudara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gurunya adalah guru sejati yang ada di dalam diri ini. Kitabnya sealam ini, gurunya alam. Dan tujuannya ke Allah ini adalah gelombang ketuhanan, gelombang hati, dan gelombang kehidupan. 3 hal itu yang mendasari kita harus bicara di TikTok. Nggih, monggo Kang Mas bareng-bareng kita pecahkan. Nggih, Kang Mas Fajar 22 masih. Nggih, Kang Mas Lemah matur suwun, Mas Li matur suwun. Kang Mas sembarang kali makasih. Antara manusia dan jin, malaikat, hantu, gaib niku sinten nggih? Jin dan sebagai bisa melihat manusia. Wah, niku nek kula ki ambak dereng pernah ndelok niku. Jadi nek mungguing kula tak cerna untuk kembali ngaji diri Kang Mas. Nah, kalau saya sendiri belum belajar masuk ke alam gaib. Saya sendiri masuk di alam nyata. Namun sing kula pelajari, saya merasakan adanya Allah, saya merasakan kebesaran Allah, saya merasakan Allah ngeliatin saya, Allah dengerin saya. Itu yang baru saya pelajari. Untuk jin, setan, malaikat dan sebagainya itu nek untuk saya itu tak sikapi dalam sebuah perilaku. Jadi ngeten nuwun sewu ini versi kula nggih. Versi kula terus terang kula belum masuk di alam gaib, saya masih di alam nyata. Kemungkinan nanti suatu saat juga Allah menugaskan saya, belum tahu. Tapi tugas saya sekarang ini di alam nyata dan semuanya logika dan nyata. Tapi untuk diri kami adalah begini. Yang disikapi segala macam itu nek menurut saya, jadi bahasanya diri kita ini udah dilengkapi sifat ya, udah dilengkapi sifat. Ada sifat binatang, ada sifat setan, ada sifat manusia, ada sifat Rasulullah, ada sifat malaikat, dan ada sekaligus ada sifatnya Allah. Nah, itu untuk mempelajari diri kita. Jadi PR-nya diri kita harus menghilangkan sifatnya setan. Tapi jangan menyalahkan setan. Jangan menyalahkan di luar diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah. Aku berlindung pada Allah nih. Kita janji sama Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian kita jangan ada sifat setan dalam diri kita. Kita nggak ada sifat setan jahat. Itu nggak ada dalam diri kita. Buang, ayo buang. Mulai membuang sifat setan dalam diri kita. Kemudian yang kedua,
membuang sifat hewan dalam diri kita. Kita tidak kumpul kebo, kita tidak lintah darat, kalau utang punya nganain, tidak jadi buaya darat, tidak buaya darat itu tidak memakan sono sini ya, tidak jadi belut, kalau punya utang licin ditagih sulit, tidak tumbak cucuan seperti burung, tidak seperti ular berkepala dua, di sana cari muka, di sini cari muka, tidak seperti monke, serakah. Nah, semua sifat dalam diri kita ini kita buang sifat hewannya. Belajar, kemudian setelah kita hilang sifat hewan dari sifat setan tadi, kembali ke jati dirinya manusia. Yang ketiga itu urutannya menjadi sifatnya manusia. Manusia itu jelas namanya manusia kan, bukan sifatnya hewan, bukannya setan, itu manusia. Jadi menghilangkan sifat tadi. Makanya lambangnya pas sifat hewan itu harus hilang, dikorbankan. Salah satu makna dari hari raya kurban itu membunuh hewan, kambing dan sapi. Selain membunuh hewan dan sapi, kita juga harus membunuh sifat hewan dalam diri kita. Kemudian setelah itu, setelah kita menjadi sifatnya manusia, nggak ada sifat setan dan hewan, kita belajar menjadi sifat-sifatnya Nabi dan Rasul. Sifat ya, bukan Nabi. Kalau Nabi dan Rasul ya jauh. Sifatnya Nabi dan Rasul itu menjadi perwakilannya Allah. Dia menyampaikan kebaikan dengan lemah lembut, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan kebaikan dan seterusnya. Sifatnya itu dipelajari. Kemudian setelah itu taat dan patuh seperti sifatnya malaikat. Nah setelah itu dipelajarin, kita belajar sifatnya Allah. Kita belajar zatnya Allah, kita pelajari. Allah itu kasih sayang, kita juga belajar kasih sayang. Allah itu maha sabar, kita belajar sabar. Allah itu maha baik, kita belajar baik. Allah itu maha ikhlas, kita belajar ikhlas. Allah maha ikhlas, kita pelit, jauh dari Allah. Allah maha sabar, kita galak, jauh dari Allah. Dan sampai nanti seakan-akan diri kita itu dimanapun tempat berada, mewakili dari perwujudan sifatnya Allah tadi. Neng dindik kita sabar, ikhlas, penyejuk, merangkul, mengayomi, melindungi, baik banget gitu. Nah itu kalau yang saya pelajari itu Kang Mas. Tapi untuk ke alam gaib sendiri saya belum masuk ke alam gaib. Saya baru merasakan saya dilihat Allah, saya didengar Allah. Itu namun niku sih kita pelajari. Sing lain saya belum mempelajari. Karena mungkin belum saatnya atau belum wayahnya atau Allah belum menunjuk atau menghendaki saya untuk ke situ. Saya masih diedukasikan di alam nyata. Nggih, ngoten Kang Mas nggih. Tapi Kang Mas mau lemah dua-dua, tapi dari manusia hanya pilihan yang bisa bangsa gak melihat bangsa gak. Nggih, makanya kula nggih dereng pengen dereng dikasih, ada dua kan. Saya belum ingin, Allah belum ngasih. Tapi nanti saat-saat tertentu bisa jadi saya udah kepengen gitu. Kan saya masih diedukasi oleh Gusti Allah di alam nyata. Dan yang nyata-nyata, yang saya pelajari semuanya nyata. Apa yang saya omongkan tadi dari awal sampai sekarang itu ilmu nyata, ilmu pasti. Udah yang saya buktikan saya omongkan tentang Mas mau lemah nggih. Nggih. Terus Kang Mas yang mendapatkan bangsa gaib itu orang yang dipilih oleh Allah. Ya bersyukurlah orang yang sudah bisa hidup di dua alam itu, namun harus terarah, namun untuk kebaikan gitu. Nggih. Kang Mas Demang Kapri, suwun ya Kang Mas mau lemah. Saya tatarannya baru sampai ke situ. Nggih Kang Mas. Nggih Kang Mas Demang Kapri, Demange Kapri matur suwun. Kang Mas Ferry makasih. Kang Mas Kun makasih. Kang Mas Sarmin makasih. Kang Mas TN Trio makasih. Kang Mas Tejo Baskoro makasih. Kang Mas Koribun makasih. Kang Mas Arfa Al-Bokori makasih. Kang Mas Bardolo makasih. Kang Mas Canjuru makasih. Kang Mas Sinanto Cahyono makasih. Mbak Sugiyati matur suwun nggih. Mbak Sigit, Kang Mas Sigit Suwanto makasih. Kang Mas AB Esyatrati matur suwun. Kang Mas Kata-Kata 855 matur suwun. Kang Mas Fikri Anwar 24 matur suwun. Kang Mas Mbak Mi 3000 makasih. Mbak Sugiyati, assalamualaikum Mbak Sugiyati nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sugiyati. Sehat selalu nggih, rahayu selalu. Terus semoga Mbak dan keluarga dijaga Allah, dilindungi Allah. Di saat banyak orang berdoalah. Kami punya keyakinan doanya 40 orang itu doanya wali satu. Makanya di saat banyak orang berdoalah. Siapa tahu salah satu di antara orang banyak itu ada yang diterima langsung oleh Gusti Allah karena salah satu
saat Gusti Allah atau di antara orang banyak itu ada yang bersih. Yang bersihlah yang sampai ke Allah. Nggih, ngoten Mbak Sugiyati. Mbah Goblem makasih. Mas Agus 6116 makasih. Padha jenenge Agus ini. Kang Mas Andi brother makasih. Mbak inje Mas Agus nggih, Mbak Sugiyati matur suwun nggih. Kang Mas Muin Bejo makasih, Mas Parja makasih. Mbak Sri Astuti matur suwun, Mbak Rizko makasih. Kang Mas Budi Wiono matur suwun. Mbak Sugiyati, maksud saya anakku yo gitu loh Mas, tapi kalau aku ngasih saran baik-baik dia marah-marah ngamuk loh Mas. Nggih, sabar, innallaha masobirin. Pakai hati. Saya pelajari diri saya. Kalau saya nasihatin nggak dari hati itu mental. Itu saya kalau nasihatin nggak dari hati mental. Memang nggak ada yang sempurna manusia itu. Kemudian saya balik, tak nasihati dari hati saya. Maaf ya Mas, maaf ya Dun. Saya maaf dulu sebelum nasihatin gitu. Saya ambil hatinya dulu. Setelah diambil dulu, ajak ngobrol dulu gitu. Jangan dengan emosi, jangan dengan pikiran, tapi dengan hati. Kadang diajak minum es dulu, ngopi dulu. Kalau perlu diajak makan dulu, gitu. Nanti baru ngobrol yang enak, indah gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kepada anak itu kadang jadi bapak, kadang jadi teman, kadang jadi pelatih, kadang jadi guru. Ya, menjadi apa kita itu kepada anak itu gitu. Kadang-kadang jadi teman mainnya dia, kadang-kadang jadi guru nasihatin dia, kadang jadi bapak ya kita ngasih dia, kadang jadi teman curhat, kita saling curhat sama anak gitu. Itu dipelajari. Nek kamu ya minta maaf ya, saya salah. Kalau mama salah minta maaf. Mama juga masih belajar terus Nduk. Nah, semoga kita dilindungi Allah, dijaga Allah. Dan setelah itu libatkan Allah dalam setiap persoalan. Mau apapun, nek wis mentok ibadah Allah, ya Allah. Minta maaf ya Allah, ini mungkin saya dulu ya Allah. Disadari ke dalam dirinya, ini mungkin kecilan saya dulu ya Allah. Kita akan sadar itu. Jadi kalau nasihatin anak, kadang-kadang ingatlah masa kecil kita. Waktu kita dulu kecil, dikasih tahu nasihatin orang tua juga bandel kayak gitu. Oh, itu saya dulu. Ya Allah, saya salah ya Allah. Akhirnya kita malah minta maaf sama Allah. Karena kecilan saya dulu waktu dinasihatin juga begitu. Akhirnya kita ngunduh yang hati, dibalikin kepada Allah dan alamnya. Dilihatin kita dulu waktu kita kecil, dilihatin Allah. Dilihatin Allah dan alamnya. Nolo, ngene iki lho kowe bisa dilihat kamu yo ngene iki. Akhirnya kita sadar minta maaf. Kemudian kita minta maaf sama Allah dan melibatkan Allah dalam setiap persoalan. Jadi seperti itu Mbak. Kadang-kadang dibalikin ke dalam diri kita. Itulah kecilan saya dulu. Akhirnya kita sadar dan menyadari. Oh iya, ini salah saya dulu, ini karma saya dulu, ini aduh. Kalau kita kecilnya nggak begitu ya nggak apa-apa. Anggap saja itu membuang sulitnya kita, membuang sialnya kita, membuang reget, membuang kolo, membuang negatif dalam diri kita lewat itu. Makanya di saat ada panas kita jadi adem. Di saat ada marah kita yang menjalurkan diri ke Allah. Karena kalau nggak ada subjek, nggak ada objek. Kalau kita nggak ada begitu, kita nggak akan cerdas. Justru ujian seberapa macam itu kita akan berpikir, oh ternyata kita harus lebih sabar, harus lebih ikhlas, dan kita harus lebih menasihati anak. Kalau dinasihatin orang tua jangan marah ya nak. Nah, gitu. Itu adalah PR kita. Bismillah. Yang andingnya nanti kita itu akan cerdas dan akan pandai, akan belajar terus. Setelah semua sudah buntu, udah ingat lagi libatkan Allah dalam setiap persoalan. Ya Allah maafkan saya, ya Allah saya baru mampu segini. Engkau sisanya yang mendidik anak saya, mengarahkan, mengajarkan anak saya, yang merubah engkau dan dia ya Allah. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan, yang merubah itu dia dan Gusti Allah. Saya pun ngalami nggak gampang mendidik anak itu juga ngalami juga. Kadang cara lain gitu. Nanti diajak ke Alfamaret, Indomaret, diajak kemana dulu, senengin hatinya dulu. Nanti waktu begini ingat ya nak, saya ajak sedekah dulu ke tukang parkir, tukang Pak Oga, saya suruh sedekah, anak-anak saya tak keliling-kelilingin. Nah kalau habis sedekah enak ya hatinya, iya Pak. Kalau habis sedekah hatinya adem, gitu dong bagus. Dan seterusnya itu. Nggih Mbak Sugiyati matur suwun. Semua dipelajari Mbak, sampai ketemu caranya, bisa pandai menyikapi kita dan libatkan Allah dalam setiap persoalan. Nggih Kang Mas Budut 622, Kang Mas Budi Utomo 622, Kang Mas Alisio Ibrahim matur suwun, Kang Mas Pujahidi Kusuma matur suwun,
Kang Mas Papayah matur suwun, Kang Mas Dharma Putra matur suwun. Nggih, Kang Mas Wong Sepeleh makasih. Kang Mas Roye Fendi makasih. Kang Mas Pecimas makasih. Mas Brian makasih. Kang Mas Maulana Lubis makasih. Derek nyimak Mas Roy. Nggih Kang Mas Roy, bareng-bareng belajar. Semoga ada manfaatnya, Allah ridha dan seluruh alam mendukung. Dan Kang Mas Roy selalu diberkati ilmu yang manfaat, cerdas, pandai, dilindungi Allah, dijaga Allah. Kang Mas Roy terus hidupnya mulia, dimajukan, disukseskan, diberkati, dan selalu dijaga sehat selamat oleh Gusti Allah dan seluruh alam mendukung. Karena orang yang belajar baik, yakinlah akan nantinya akan jadi baik. Orang yang belajar sebuah ilmu pengetahuan, dia akan mengetahui apa yang disampaikan seseorang itu. Makanya ketemu di TikTok ini juga salah satunya Allah yang menggerakkan kita ketemu di TikTok. Makanya jangan enggan dengan ilmu pengetahuan. Nggih Kang Mas, matur suwun Mas Roy. Bareng belajar nggih, bareng-bareng belajar. Kang Mas Abdullah, Kang Mas Abdul Amin makasih. Kang Mas Panji makasih. Kang Mas Jano Kobong makasih nggih. Kang Mas Suroso makasih nggih, Mas Roy, matur suwun. Mbak Sugiyati nggih, Mas Amin nggih, rahayu Kang Mbak Sugiyati. Semoga Allah selalu meridhoi dan mendukung, menjaga jenengan dan keluarga. Mas Madun Jasmani, makasih Mas Madun Jasmani. Kang Mas Samboyo Pati nggih, jarang kepanggih teng lapangan nggih, padha sibuke Kang Mas Samboyo Pati sehat selalu. Kang Mas Samsul Huda makasih. Kang Mas Gendu Wijayanto nggih, Kang Mas Gendu Wijayanto matur kasih. Mbak Tiko Tama makasih. Nggih, Kange Trate matur suwun. Mbak Sugiyati ayahe dah meninggal jadi anak laki jarang mendekat Mas sama aku. Kalau saya mendekati dia menjauh. Nggih, sabar aja, semua ada waktunya. Yang penting sebelum bisa hatinya jangan jauh. Hatinya, ucapannya selalu baik, positif. Yakin nanti yang terjadi akan seperti itu sesuai dengan yang jenengan inginkan. Yang ngendikane positif, pikirannya positif, hatinya positif untuk anak, mageri anak setiap hari dipageri. Nggih. Anyufi, Kang Mas Anyufi 22 makasih nggih. Kang Mas Roy nggih, matur suwun Mas Roy nggih. Kang Mas Burhan, Mas Bambang makasih. Kang Mas Bolik Handoko, Kang Mas Bolik Handoko tumut ngaji Mas nggih. Bareng-bareng nggih, ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa. Supaya kita semakin kenal dengan diri kita, semakin merasakan dan semakin menyatu dengan alam. Karena orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Kita kalau disamakan dengan alam itu sama sifatnya, sama dengan sifatnya alam. Yang kita kuasai, kita harus menguasai hasto broto, harus menguasai 4 kiblat, dan terus kita belajar itu saling mengisi asa asuasih sehingga kita ini tetap memegang atau menjaga ilmu leluhur kita. Karena orang yang paling beruntung itu insya Allah orang yang selalu tidak lupa sama leluhurnya. Ikutin aja leluhur, jaga dan budaya leluhur, dan hargai jasanya. Nggih Kang Mas Balik Handoko, Kang Mas Bolik Handoko, makasih. Pulau punya saudara namanya Kang Mas Toto Handoko, ini Kang Mas Bolik Handoko. Matur suwun Kang Mas Bolik Handoko. Bolik Handoko suwun sehat selalu. Nggih, Kang Mas Sumidi 846 matur suwun. Mas Win. Nggih Mas Win. Assalamualaikum, carane mageri yoga pripun Gus? Nggih. Carane mageri yoga, tarik nafas 1 kali. Bayangkan nuwun sewu nggih, nuwun sewu ya. Nuwun sewu guru-guru kula sedaya, nuwun sewu pepundhen sesepuh seluruh dunia. Karena ini ada yang bertanya, mohon maaf, mohon izin seluruh para guru-guru dan sesepuh semuanya, dan seluruh para malaikat, para Rasulullah, para guru semua mohon izin menyampaikan ini. Kang Mas tarik nafas 1 kali. Tarik nafas. Ya Allah, mohon pagri dan lindungi sehat selamat anak saya. Allahu Akbar. Ngoten mawon. Terus yakin. Karena itu saya buktikan dulu waktu saya kecil. Saya dikasih tahu sama guru saya. Waktu saya kecil itu main bola. Saya bawa sepeda. Waktu itu masih usumnya Asma Purung, Asmaul Husna dan seterusnya itu. Kita belum tahu ilmu esa. Belum tahu ilmu kasunyatan, belum tahu ilmu kehidupan. Kemudian dikasih tahu ke guru saya,
Kalau ngunci motor, ngunci apapun barang-barang kita, tarik nafas sekali, kemudian dibayangkan Allahu Akbar, motor kita aman. Misalnya sepeda saya waktu itu saya masih kecil, ya Allah mohon aman sepeda saya, Allahu Akbar. Saya kunci pakai tarik nafas dan Allahu Akbar, bayangkan sepeda kita terkunci. Kemudian itu asar, mainnya sepeda itu asar di depan kuburan di pinggir jalan. Lah saya pulang itu sepeda saya ketinggalan di pinggir jalan di depan kuburan. Loh, besoknya baru ingat, loh sepedaku neng dia. Waduh, semalam main bola, kemarin sore main bola di depan kuburan di pinggir jalan. Saya samperin nggak hilang. Baru saya ngerti itu. Oh, berarti ini ijazah dari guru saya ini. Kita harus tarik nafas sekali, kemudian ngunci sepeda saya. Dan itu siapapun boleh pakai karena itu menghantarkan kita khusyuk. Karena alamnya roh itu nafas. Menghantarkan kita khusyuk supaya kita yakin ke Gusti Allah, tarik nafas sekali itu. Ya Allah mohon Pak Gri dan lindungi anak saya sehat selamat, panjang umur murah rezekinya. Allah buat satu kali, jangan 2 kali 3 kali, jangan, 1 kali aja. Nanti yang lain-lain nggak boleh. Ini kan sangat pribadi. Tapi ini mulai saatnya untuk mengantarkan keyakinan dan yakin tok gitu. Karena doa dengan tarik nafas dengan enggak itu beda. Kalau tarik nafas itu bisa khusyuk itu. Anda mengantarkan kekhusyukan, tapi yang lain saya nggak bisa ngajarin di sini, nggak boleh di umum. Itu yang sifatnya umum karena saya dapatnya juga dari umum, dapatnya itu dari kecil dari sifatnya umum. Dan yakinlah setelah kita mageri itu anak kita terpagari. Ya Allah mohon anak istri saya sehat selamat, lindungi nyaman aman. Allah yakin ada perlindungan, yakini Allah ngasih karena ud'uani astajib lakum, berdoalah niscaya dikabulkan. Dan diyakini anak kita dan istri kita dipagari Allah. Nggih, Kang Mas, ini ku namung sharing nggih, Mas Siwin, sisanya nanti Japri atau sisanya nanti dengan keyakinan kita masing-masing, monggo. Di sini hanya untuk sharing atau berbagi pengalaman, bukan untuk saling menggurui tapi berbagi pengalaman. Kita adalah saudara, gurunya adalah guru sejati adanya di dalam diri. Gurunya adalah alam ini, tujuannya ke Allah. Ini adalah gelombang ketuhanan, gelombang kehidupan, dan gelombang hati. Kita bareng-bareng belajar 3 hal itu. Belajar hati, belajar ketuhanan, dan belajar ilmu nyata, ilmu kehidupan. Jadi apa yang saya ceritakan itu yang setelah saya buktikan, saya sharekan. Ini loh, nyatanya kehidupan itu seperti ini loh, ilmu nyata. Orang yang memberi 1000 akan dapat 10.000. Orang berani memberi 1 juta, dia akan mendapat 10 juta. Orang berani memberi sepeda ondel, dia akan dapat motor. Orang berani memberi 100, dia akan dapat 1 juta. Terus dan seterusnya. Orang menyukseskan orang, dirinya sukses. Orang majukan orang, dirinya maju. Itu di sini dibuktikan banyak sekali. Orang-orang yang kita motivasi sekarang jadi orang besar itu banyak sekali. Nah, cerita diri kita nggak ada habisnya. Orang yang tadinya sulit hidupnya, kemudian sekarang jadi tempat yang jadi orang yang sangat luar biasa banyak. Bahkan preman kampung rambutan yang malam itu sholat pertama di tempat saya ini, di Boderan ini. Jadi preman kampung rambutan. Nah, sholat pertama di situ dulu. Di situ dulunya. Itu preman kampung rambutan yang tadinya waktu datang ke sini ini duduk aja nggak bisa tenang, gelisah gitu. Kemudian belajar bareng, alhamdulillah sholat pertama di sini. Dan tak ceritain satu persatu nggak ada habisnya. Ini pembuktian. Dan rata-rata orang yang saya ceritakan juga boleh, kan dia terbukti nyata. Ya, tapi nanti sisi lain karena itu membuang waktu yang banyak karena cerita orang-orang yang membuktikan. Dan sejatinya bukan saya itu hanya lantaran semua itu Gusti Allah dari dirinya sudah minta. Contoh yang di TikTok ini, aku kok pengen ilmu kehidupan, nanti akan diketemukan orang-orang kayak kita. Aku kok pengen ilmu ketuhanan, nanti akan diketemukan orang-orang kayak kita. Aku pengen belajar ilmu hati, akan diketemukan orang-orang yang kayak kita. Karena apa yang kita batin itu Allah mendengar. Makanya di TikTok saya ini banyak yang bersyukur. Alhamdulillah saya ketemu Mas Agus Boleng. Nah bukan saya, semuanya Allah yang menggerakkan. Dan kita ketemu itu karena Allah, bukan karena kita. Kita mau wayang hidup. Kita itu wayang yang digerakkan oleh Allah. Kita ini patung yang digerakkan oleh Allah. Dan ini tidak boleh diakui hanya lantaran semuanya. Karena makanya yang kita cari itu kalam gerak itu gerakan dari Allah. Yang kita cari kalam ucapan dari Allah. Yang kita cari kalam pikiran dari Allah. Yang kita cari kalam rasa dari Allah. Makanya semuanya Allah, nggak ada yang nggak Allah. Ini aja semuanya Allah. Kalau nggak percaya,
kita menghirup ciptaan Allah. Allah bersama ciptaannya. Diri kita adalah ciptaan Allah. Allah bersama ciptaannya. Bumi yang kita injek, buminya Allah. Angkasa ini milik Allah. Allah bersama ciptaannya. Lalu mana yang enggak Allah? Semuanya Allah. Makanya sampai tahap kau adalah aku. Aku adalah kau. Karena ada di dalam diri kita yang sama. Itu tahap-tahap tertentu. Renungkanlah itu. Kan ngoten. Kang Mas Anja matur suwun. Nggih. Nggih Kang Mas boleh andoko matur suwun nggih. Pak Modin Gas Kopdar Serang Mas besok. Oh nggih. Rahayu Kang Mas. Mungkin nek deket-deket mriki mawon. Nek deket-deket mriki karena kita juga ada banyak tugas Kang Mas. Kadang-kadang sareng. Niki saya di Tiga Raksa Banten, Tiga Raksa Tangerang. Kalau mau mampir Kang Mas Modin monggo. Tiga Raksa Tangerang nggih. Nanti kita stream live di TikTok. Kang Mas Murin, makasih. Pak Modin, makasih. Kang Mas Undang Daweng, makasih. Kang Mas Deweng, Kang Mas Disi, makasih. Kang Mas Pastor, makasih. 21, Kang Mas Tony Caster, makasih. Kang Mas Gendu Wijayanto, matur suwun nggih. Kang Mas Suli Antono, makasih. Nggih, Mbak Darni, makasih. Kang Mas Sugiyati, pagerku adalah doa. Nggih, leres Kang Mas, Mbak Sugiyati. J pager itu adalah doa. Leres. Karena memang Gusti Allah sing mageri Gusti Allah. Kita ini hanya nyuwun. Karena semuanya Gusti Allah nek wis dipageri Allah, dilindungi Allah. Dipageri Allah, dilindungi Allah, insya Allah. Ya tidak terjaga, dijaga Allah, dilindungi Allah. Insya Allah terjaga. Nah, ini yang kita suwun. Anane awake manusia itu bisanya mung nyuwun sedaya Gusti Allah. Nggih Mas Anja matur suwun. Mas Anja makasih. Assalamualaikum rahayu sedaya Kang Mas. Oh nggih Mas Anja, semoganya semua yang ada di TikTok kita sehat selalu. Mbak Siti Mas Arifatun, assalamualaikum Mas, sehat sedaya nggih Mas. Nggih, Mbak Siti Arifatun matur suwun rahayu semuanya. Nggih. Nggih Mas Win, matur suwun Gus. Mugi selamat sedenipun menawa saged belajar dumateng jenengan nggih. Nggih, belajar bareng-bareng mangke saged jabrian teng TikTok saya dengan WA lebih jelas, lebih indah. Namun syaratnya awake belajar bareng nggih. Saya takut menggurui atau menasihati, takut, belum berani. Namun kalau belajar atau sharing bareng-bareng monggo. Karena kita di Esa Teratai itu diajari duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menghormati, menghargai harus adanya kakak dan adik. Jadi kita tidak diajarin guru, tidak diajarin di atasnya orang, tapi belajar dengan orang itu setara, hilangkan status sosial. Kita sama dengan orang, duduk sama rendah, beri sama tinggi, tapi harus menghormati, menghargai. Ye, Kang Mas matur suwun, Mas Win itu kemenangan. Emas itu adalah mutiara 24 karat. Win itu karena kemenangan. Jadi Kang Mas Win itu orang yang selalu menang, dan semoga emasnya itu man itu manusia, man itu manusia, Win itu kemenangan. Manusia yang selalu menang, orang yang selalu menang. Menang dalam kehidupan, bukan menang berarti lomba, menang dalam kehidupannya. Dan kalau di N-nya dihilang mansiwin. Nah, emasnya itu emas 24 derajat. Semoga kita menjadi orang yang tidak luntur, tetap menjaga 24 karatnya itu, menjadi mutiara. Dimanapun tempat berada kita dicari orang dan digunakan orang, manfaat buat orang lain. Nggih, Mbak Eli kebelet nunut. Waduh. Mas Bos nggih, Mbak Eli sehat selalu. Mas Bimbing Gasa matur suwun, Mbak Mega matur suwun, rahayu selalu, sehat selalu. Mbak Eli kebelet nunut. Wah, jenenge keren, jenenge ngeri ya. Ada nut-nutnya. Koyok bel wae. Nggih, makasih semuanya teman sahabat saudaraku dimanapun panjang berada. Nuwun sewu para kadang sesepuh. Banyak sesepuh yang ada di sini juga. Tentunya nuwun sewu, mohon maaf nggih. Karena ini berbagi atau sharing. Nggih, Kang Mas Sarmin matur suwun, rahayu. Mbak Mega matur suwun. Nggih, Mbak Eli kebelet nunut. Artine jenengan kula apa jal. Wah. Eli. L itu huruf L. Hablunallah hablunan-nas. L itu huruf L. Hablunallah hablunan-nas. Buangan baik kepada Tuhan dan kepada sama manusia. Li itu ojo lali. Jadi tidak lupa li ojo lali. Eli ojo lali.
Y itu ya. K-nya itu K ya itu ya. Ya ojo lali ya. K-nya itu Kapolres, Kepala Polres, Kabak, Kepala Bagian. Kabak, Kepala Bagian. Jadi Mbak itu di mana-mana harus jadi kepala. Jadi orang yang dituakan. Kebelet itu pengen punya keinginan. Benar, punya keinginan. Nun. Setiap ada keinginan itu di hati itu sudah terasa. Sirnya udah main. Nun udah ada keinginan. Jadi orang yang selalu diingatkan hatinya oleh sirnya, orang yang peka dengan sirnya, kalau ada pengen apa-apa udah diingatkan dalam batinnya sendiri. Nah gitu. Tapi sing arti sing mboten natun sing artinya kebelet nundang pengen itu ya kembali ke diri masing-masing. Ngoten Mbak Eli nut kebelet nut nggih. Kebelet kan pengen. Nggih Mbak Sugiyati matur suwun. Mbak Sugiyati, su itu apik. Gi itu giat itu giat, semangat itu hati. Orang yang giat semangat dari hatinya dalam kebagusan, atau Sugiyati sugih hatinya sama aja. Matur suwun Mbak Sugiyati. Kebelet kan pengen tependang-dang gitu. Kebelet pengen dang-dang, segera gitu. Segera ke Gusti Allah aja lali. Dan segera ke manusia hubungan baik aja lali. Anek-anek wae jenenge lutut. Nggih, Mas Wit 83 matur suwun Mbak Lintang, makasih. Lintang Asmoro. Siang pantoro ratri mung eling manising ati setyaku bisa anduweni marang Sang Hyang Laksmi. Nah ini ada jenenge Lintang Asmoro. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Nah itu sing diapal niku Kang Mas Lintang Asmoro. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Walaupun melewati samudra, di hati kita masih merasakan waktu kecil merasakan sebuah cinta. Namun setelah umur 30 tahun ke atas, cinta kita itu pindahkan cinta ke Allah. Jadi waktu kita ABG, memang cinta itu indahnya seperti itu. Cinta pertama khususnya. Kalau ketemu senengnya kaya ngopo. Itu waktu kita ABG. Tapi setelah umur 30 tahun ke atas, ya cinta itu kita pindahkan ke Gusti Allah. Rasa cinta itu pindahkan ke Gusti Allah. Beda nih, kalau cinta pertama itu kelihatan, kalau Gusti Allah enggak kelihatan. Neng ada. Itulah cinta ke Gusti Allah. Ruasane podo waktu cinta pertama, namun bedanya kelihatan sama dengan yang enggak kelihatan. Mas Dadi nuwun sewu, Mas Lintang Asmoro, Kang Mas Suyantoro, makasih. Mbak Sugiyati matur suwun, Mas Win matur suwun. Karena ini juga udah 5:30, anak-anak udah mulai pulang, lur, teman, sahabat, saudaraku. Dan pertanyaan semua sudah di-sharingkan. Bukan dijawab ya, tapi sharingkan, kemungkinan kita tutup dulu. Delok juga cek suwe ora kae. Nek cek suwe gak apa. Nggih Mas Roy izin madhep nggih Kang Mas, sampun magrib mriko niki cek 30 menit lagi. Di sini masih 30 menit lagi. Rahayu semuanya, sehat selalu nggih. Yang dari YouTube tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bukan berlangsung untuk mengajari atau menasihati, berbagi atau sharing. Bila ada salah minta maaf. Yang dari YouTube tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.